Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ustaz Safat pada tema subtema 2, perubahan lingkungan. Silakan dicermati videonya ya. Nah, sekarang kita akan belajar pada pembelajaran 1, muatan pelajaran IPA KD 3.7, menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Coba kamu amati apakah air yang ada di bumi ini bertambah, berkurang, atau tidak keduanya. Nah, benar ya. Jadi air di bumi tidak bertambah dan tidak berkurang karena bersifat tetap. Mengapa demikian? Karena adanya siklus air. Ayo kita nyanyikan lagu Siklus Air dengan irama lagu anak Naik Becak. Ayo kita belajar siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air dengan terus-menerus dari bumi ke atmosfer, kemudian kembali ke bumi. Laut, sungai menguap, itu evaporasi, lalu membentuk awan, itulah kondensasi. Air jatuh ke bumi, itu presipitasi. Air meresap, itu infiltrasi. Itu tahapan siklus air di bumi. Itu tahapan siklus air di bumi. Tahukah kamu, pada musim kemarau, uap air yang diuapkan jauh lebih banyak sehingga berdampak pada permukaan bumi. Penguapan air yang lebih banyak dibandingkan hujan yang turun mengakibatkan lingkungan mengalami kekeringan. Kekeringan terjadi karena ketersediaan air yang langka di suatu wilayah pada waktu tertentu. Musim kemarau yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan 1. Berkurangnya sumber air minum. Yang kedua, persawahan menjadi kering dan tanah menjadi retak-retak. Yang ketiga, banyak hewan yang akan mati karena tidak mendapatkan sumber air. Yang keempat, gagal panen karena banyak tumbuhan yang layu dan mati. Yang kelima, penambak tidak dapat membudidayakan ikan dan hewan air lainnya. Tentunya keberadaan pohon sangat penting karena akar pohon membantu menggemburkan tanah sehingga tanah dapat menyerap dan menyimpan air hujan. Air tanah tersebut disimpan di bawah tanah sehingga kita bisa menggunakannya ketika musim kemarau tiba. Kita hendaknya selalu menjaga ketersediaan air bersih karena saat air tercemar maka dapat menyebabkan hal-hal yang tentunya akan merugikan diri kita sendiri. Misalnya, sampah membuat aliran sungai tidak lancar dan berbau tidak sedap. Apakah kamu ingin hal itu terjadi? Tentu tidak kan? Tanah yang tercemar limbah mengganggu kesuburan tanah dan ini pasti berpengaruh pada petani yang sedang berusaha untuk mengolah padi atau sawahnya. Kalau tercemar maka akan berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat. Kemudian, air yang tercemar mengganggu pertumbuhan tumbuhan. Lantas, bagaimana cara kita memelihara ketersediaan air bersih? Yang bisa kita lakukan yang pertama, mencuci pakaian dengan air secukupnya, menggunakan air bekas cuci beras atau sayuran untuk menyiram tanaman, kemudian menghemat air ketika mencuci kendaraan. Baik Ananda soleh-soleha, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Saya Ustaz Safat, jangan lupa jaga lingkunganmu.